Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nurlina dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Komparatif Kesejahteraan Material Anak Panti Asuhan Sebelum dan Masa COVID-19. Untuk latar belakang masalah penelitiannya, pada awal 2020 kita tahu bahwa ditemukannya wabah baru yang dinamakan COVID-19. Jumlah kasus di Indonesia sendiri relatif tinggi mencapai 1.298.608 jiwa yang terpapar COVID-19. Tentunya COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan termasuk kehidupan panti asuhan. Anak-anak yang berada di panti asuhan mengeluhkan bahwa mereka mengalami krisis ekonomi di saat masa pandemi COVID-19, di mana krisis ini akan mempengaruhi pada kesejahteraan materi yang dimiliki anak-anak. Dalam penelitian Dayton di tahun 2008, memaparkan bahwa bagi orang dewasa, kesejahteraan materi ini mempengaruhi tingkat kebahagiaan maupun kesehatannya. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mann et al. Pada anak-anak, bagi anak-anak sendiri, kesejahteraan materi ini ternyata tidak berdampak secara langsung pada kebahagiaannya. Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai kesejahteraan material baru terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Borologo dan Casas di tahun 2021. Dalam penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana kesejahteraan material anak dan remaja panti asuhan sebelum pandemi. Yang kedua, bagaimana kesejahteraan material anak dan remaja panti asuhan pada masa pandemi. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kesejahteraan material pada anak dan remaja panti asuhan sebelum dan masa pandemi. Tujuan penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesejahteraan material yang dimiliki oleh anak dan remaja, khususnya di panti asuhan Kota Bandung, pada kondisi sebelum dan masa pandemi COVID-19. Kegunaan teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan informasi mengenai kesejahteraan material anak dan remaja, khususnya yang berada di panti asuhan, sehingga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya. Kegunaan praktis, terdapat 2 kegunaan bagi masyarakat dan bagi pihak panti asuhan. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai kesejahteraan material pada anak panti asuhan di Kota Bandung. Bagi pihak panti asuhan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak panti mengenai kesejahteraan yang dimiliki anak panti asuhan. Menurut Dinner dan Larsen mengemukakan bahwa kesejahteraan material itu mengacu pada sumber daya yang dilaporkan dan dapat diakses oleh anak-anak. Untuk subjective well-being didefinisikan oleh Dinner menjadi 3 kategori. Yang pertama, subjective well-being bukan sebuah keadaan subjektif, tetapi merupakan keadaan berkualitas yang diinginkan oleh setiap orang. Dan yang kedua, subjective well-being merupakan sebuah penilaian kepuasan hidup berdasarkan kriteria penentu kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, subjective well-being menekankan pada pengalaman emosional yang menyenangkan. Untuk metodologi penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah komparasi. Untuk alat ukur yang digunakan terdapat 2 alat ukur, yaitu alat ukur subjective well-being dan alat ukur kesejahteraan material. Untuk subjective well-being menggunakan alat ukur Children's World Subjective Well-being Scale yang terdapat 5 item. Dan untuk kesejahteraan material sendiri menggunakan Children's World Material Well-being Scale yang terdapat 20 item. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan material. Untuk jumlah populasi yaitu anak yang berada di panti asuhan Kota Bandung sebanyak 2.092 anak. Sampel yang digunakan diambil menggunakan rumus Slovin dan diperoleh hasil 336 anak panti asuhan di Kota Bandung. Dan di tahun pertama didapatkan sebanyak 346 responden
yang berasal dari 26 panti asuhan di Kota Bandung. Dan pada tahun kedua, yaitu pada tahun terjadinya COVID-19, itu sampel yang diambil sebanyak 89 responden. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, pada masa sebelum COVID-19, jumlah anak yang mengalami material deprivation atau yang mengalami kekurangan secara materi itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di saat pandemi COVID-19. Dan yang kedua, anak dan remaja di panti asuhan melaporkan bahwa mereka lebih merasakan sejahtera secara materi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun terjadinya COVID-19. Dan yang ketiga, bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan material pada anak dan remaja panti asuhan di tahun pertama dan masa pandemi COVID-19. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.